Ada banyak kisah cinta yang berdurasi singkat, namun dapat mengubah alur hidup seseorang setelah kisahnya berakhir. Itulah kata-kata yang menggambarkan film yang akan kita bahas. Tanpa berlama-lama, mari simak alur ceritanya. Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan gerombolan remaja nakal yang dipimpin oleh pemuda bernama Landon. Ia sedang menguji siswa baru bernama Clay. Apabila mampu melewati ujian yang diberikan, maka Clay akan diterima sebagai anggota geng di bawah kepemimpinan Landon di sekolah. Clay harus melewati satu ujian saja, yaitu melompat dari atas toren dan terjun ke kolam terbengkalai. Awalnya semuanya baik-baik saja, namun sebab tubuh Clay menghantam pipa yang tersembunyi di dalam kolam membuatnya terkapar hingga pingsan. Landon beserta geng pun merasa panik dan mencoba menolong Clay. Bersamaan dengan itu, polisi yang sedang tugas patroli malam pun mengetahui kejadian tersebut, dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang membuat Landon mengalami insiden kecelakaan sebab mobilnya menghantam sebuah pipa di pinggir jalan. Di keesokan harinya, Landon dimarahi oleh sang ibu yang terus-terusan menceramahi anaknya sebab memang sangat sulit dinasehati. Hingga si ibu mengajak anaknya untuk beribadah di gereja terdekat agar ia mau bertaubat. Young life was saved by our Lord. Di gereja inilah Landon melihat seorang gadis yang sebenarnya sudah saling kenal sejak kecil. Namun mereka berbeda. Si gadis dikenal rajin, sedangkan Landon jauh dari kata rajin. Mereka sudah saling kenal sejak kecil, namun tidak pernah bertegur sapa hingga mereka sudah sama-sama dewasa. Saat di sekolah pun, Landon langsung dipanggil kepala sekolah untuk diberi hukuman. Ia disuruh untuk memilih antara dikeluarkan dari sekolah atau ia memilih berubah menjadi rajin dengan cara mengikuti beberapa kegiatan tambahan seperti mengajar les adik kelasnya dan bergabung dalam grup drama pada musim semi. Dengan dua pilihan itu, Landon terpaksa memilih yang kedua, yaitu mengikuti kegiatan tambahan. Setelah itu, Landon bercerita kepada gerombolannya bahwa ia akan berubah menjadi rajin. Namun semuanya tertawa-tawa dan menganggap apa yang dikatakan Landon hanyalah omong kosong saja. Dan disinilah Jamie muncul dengan outfit yang itu-itu saja setiap hari. Sweater lusuh yang ia kenakan mendapatkan komentar pahit dari geng Landon. Namun ajakan semacam ini hanyalah ditanggapi dengan ucapan terima kasih sembari memberikan senyuman ramah kepada geng tersebut. Yah, inilah Jamie yang menjadi anggota paduan suara di gereja kemarin. Ia memang dikenal rajin, low profile, tidak neko-neko dan menjalankan tata tertib sekolah sesuai aturan yang diterapkan. Singkatnya, malam pun telah menghitam, di mana Landon sedang mengantar pacarnya pulang. Saat sudah di depan rumah si pacar, Landon mendapatkan ajakan masuk ke rumah si pacar sebab kedua orang tuanya sedang keluar kota. Mari masuk ke dalam dan silahkan masukkan pentunganmu yang biasa menusuk-nusuk anuku. Namun di sini jawaban Landon sangat luar biasa. Ia menjawab bahwa ia sudah berbeda. Ia tak lagi sama, tak ada lagi pentungan malam ini seperti malam-malam sebelumnya. Yang ada, mari kita akhiri hubungan ini dan kita bukan sepasang kekasih lagi. Yang artinya Landon memutuskan si pacar demi bisa menjadi laki-laki rajin. Saat di keesokannya, Landon memulai hukuman dengan menjadi guru les adik kelasnya. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani Jamie. Landon mengajar anak yang secara otak memang lemot, hingga tidak dapat mengerti apa yang disampaikan Landon. Namun sebab Landon masih temperamental, membuat si anak takut dan menangis lalu pergi. Kemudian, Landon duduk di samping Jamie saat pulang sekolah. Jamie menasehati Landon mengenai cara mengajar yang baik dan benar. Landon cukup antusias.
kelas. Namun saat Jamie membahas tentang Clay yang memutuskan pindah sekolah dan menilai bahwa semua itu merupakan ulah Landon, Landon kembali naik darah dan berbalik mengajak Jamie bahwa Jamie sok ikut campur urusan orang, sok alim, bahkan menyinggung kitab yang dibawanya. Dan tak sampai di situ, sweater yang itu-itu saja pun juga disinggung oleh Landon. Namun Jamie bukanlah tipe cewek yang moodnya mudah berubah dan menganggap ucapan Landon cuma komentar daur ulang yang hampir setiap hari ia dapatkan dari gerombolan yang dipimpinnya. Setelah itu, Landon diantar Eric mengikuti latihan drama pentas seni. Namun setelah selesai latihan, nampaknya Eric tak datang lagi menjemputnya. Lalu datanglah Jamie yang juga akan pulang. Dengan agak terpaksa, Landon mau menumpang. Namun ia membungkukkan badannya saat melewati gerombolannya yang sedang bermain di pinggir jalan agar ia tidak ketahuan bahwa Landon yang ditakuti dan disegani oleh mereka kini satu mobil dengan perempuan yang hampir setiap hari jadi bahan buliannya. Sesampainya di rumah, ia langsung menemui Eric dan memintanya untuk membantu menyimak naskah drama yang menurut Eric, Landon akan kesulitan menghafal naskah serumit ini. Dan di keesokannya, Landon dengan terpaksa meminta Jamie untuk membantunya menghafal. Jamie manut-manut saja dengan permintaan itu, namun dengan syarat kita hanya belajar bersama, tapi janji jangan sampai membawa perasaan apalagi saling jatuh cinta. Syarat ini dinilai konyol oleh Landon. Konyol pakai Y, bukan huruf sebelum Y dalam urutan keyboard QWERTY. Ini konyol sebab tidak mungkin bagi orang seperti Landon jatuh cinta pada Jamie yang dinilai sebagai perempuan kuno ini. Kemudian Landon dibawa ke rumahnya Jamie, namun ayah Jamie tidak suka jika Jamie berteman dengan Landon sebab latar belakangnya yang sangat-sangat nakal. Jamie meyakinkan bahwa semua ini hanya demi belajar dan demi kesuksesan acara drama di musim semi ini. Meski begitu, si ayah nampak masih alot untuk memberikan izin. Di malam harinya, Landon berkeliling untuk menenangkan hatinya. Namun saat akan pulang, ia menjumpai Jamie yang sedang berada di dalam kuburan malam-malam. Landon menemui Jamie dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan teleskopmu di kuburan?" Jamie menceritakan tentang impiannya sejak kecil, bahwa ia ingin melihat planet dengan teleskop buatannya. Landon tidak merespon cerita itu dan ia pun kembali pulang. Di keesokannya, Landon kembali berkumpul bersama gerombolannya. Tiba-tiba Jamie lewat dan menyapa Landon. Namun Landon yang masih menjaga image jaim di depan anak buahnya tak menanggapi sapaan Jamie, yang membuat Jamie pergi begitu saja setelah diajak mengenai sweater kuno yang ia kenakan. Lalu Landon berkunjung ke rumah Jamie untuk minta maaf, namun malah ayahnya yang membukakan pintu dan membuat Landon mengurungkan niatnya. Kemudian Landon pun berlatih drama dan menghafal naskah sendiri di rumah, menghafal dialog demi dialog yang rumit. Lalu saat sekolah pun ia sangat bersungguh-sungguh mengikuti arahan dari pelatih drama. Meski sangat rumit, namun ini harus ia lakukan agar tidak dikeluarkan dari sekolah. Singkatnya, malam drama pun akan dimulai. Di sana terlihat banyak penonton yang hadir, mulai dari siswa seluruh kelas, orang tua siswa, guru, dan mantan Landon pun juga ikut menyaksikan dengan hati yang dipenuhi rasa cemburu. Di pentas inilah, Landon membuktikan kerja kerasnya dalam belajar. Ia tampil ciamik bersama Jamie. Chemistry mereka sangat-sangat kuat sehingga nampak bukan drama lagi, sama seperti kisah nyata. Yang mengejutkan adalah paras Jamie yang biasanya kuno dengan outfit sweater itu saja, kini Jamie berparas cantik dan anggun yang membuat Landon tertegun. Namun sayangnya, pertunjukan luar biasa mereka berdua harus mendapatkan tatapan sinis dari ayahnya Jamie sebab si Landon mencium bibir Jamie pada akhir pertunjukan. Setelah pertunjukan itu, mereka berdua trending topik di sekolahan. Semuanya membicarakan kedekatan mereka berdua. Namun Landon sudah tidak lagi peduli dengan omongan orang-orang. Ia berjalan mencari kemana Jamie berada. Ia tak terlihat, padahal biasanya selalu terlihat aktif. Hingga di ujung sana, Landon menjumpai Jamie yang tidak lagi sama. Ia cuek, memalingkan muka, dan terkesan menghindarinya. Landon mencoba mengejar. Jamie mempercepat langkahnya. Kenapa? Ada apa? Mengapa? Namun Landon tak mendapatkan jawaban apa-apa.
Tak menyerah sedikit pun, Landon mendatangi rumah Jamie dan membawakan hadiah berupa sweater baru. Namun si ayah ikut campur dan memperingati anaknya agar jangan dekat-dekat dengan Landon. Jamie menjawab bahwa ini hanyalah hadiah sweater. Apa yang salah dengan hadiah ya? Jawaban Jamie yang membela Landon. Di keesokan harinya, suasana sekolah masih trending topik membahas Landon dan Jamie. Tapi kali ini bukan membahas pentas drama yang memukau, melainkan membahas tentang foto Jamie yang diedit oleh mantan Landon. Jamie diedit berpakaian seksi ala-ala wanita murahan, LC. Jamie yang mengetahui hal itu pun langsung menahan air mata sebab sangat malu. Dan Jamie memutuskan untuk pergi dari sana. Namun di belakang sudah berdiri sosok Landon dengan tatapan penuh amarah dan langsung menghajar gerombolannya sendiri demi membela Jamie yang kini mulai ia cintai. Dengan isak tangis Jamie yang mulai mereda, Landon bermaksud untuk mengajaknya kencan, sekedar makan berdua. Namun Jamie mengingatkan bahwa ia memiliki ayah yang tidak menyukainya. Tak apa jika ingin kencan, namun mintalah izin terlebih dahulu kepada ayahku. Jika diperbolehkan, maka aku akan pergi bersamamu. Dengan berani dan bersungguh-sungguh, Landon menemui si ayah yang langsung menolak permintaan Landon. Si ayah tidak mengizinkan, namun Landon tidaklah menyerah. Landon menjelaskan bahwa ini hanyalah makan, bukan kenakalan. Sejak kapan makan itu nakal? Dan Landon berjanji akan menjaga putrinya, sehingga si ayah luluh dengan kesungguhan Landon dan berakhir mengizinkannya. Akhirnya mereka kencan berdua di taman, sembari menunggu makanan dan minuman yang belum dihidangkan. Landon mengajak Jamie berdansa. Keduanya sama-sama kaku dan tak pandai berdansa, namun sama-sama menikmatinya. Lalu pada kesempatan romantis inilah Landon mengatakan isi hatinya perihal cinta yang ada di hatinya. Namun Jamie mengingatkan perihal janji mereka berdua bahwa tidak akan saling berperasaan, apalagi jatuh cinta, sebab kita berdua hanya sedang belajar. Tapi apapun alasan Jamie saat ini, Jamie sangat menunggu momen ini. Namun Jamie tetap tidak bisa menerima cinta Landon dan mereka pun pulang dengan diselimuti perasaan canggung. Dalam kesempatan lain, Landon mencoba mencairkan suasana dingin dengan bertanya, "Kemana kamu akan meneruskan pendidikan? Kuliah di fakultas manakah setelah kelulusan tahun ini?" Landon juga menjelaskan bahwa ia akan masuk ke fakultas kedokteran seperti ayahnya. Namun alangkah terkejutnya Landon ketika Jamie menjawab bahwa dirinya tidak akan kemana-mana, yang artinya perempuan serajin dan sepintar Jamie akan berdiam di rumah. Lalu Landon bertanya kenapa tidak meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Disinilah adegan sedih baru dimulai. Tatkala Jamie menjawab sejujur-jujurnya mengenai kondisi penyakit yang ia alami selama ini. Jamie mengaku mengidap penyakit mematikan, leukemia, yaitu penyakit kanker darah yang menyerang sumsum tulang dan jaringan vital lainnya, dan ia divonis tidak akan hidup lebih lama lagi. Dengan alasan inilah ia tak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi, dan dengan penyakit mematikan inilah yang membuatnya membuat janji jangan pernah jatuh cinta padanya dan tidak bisa menerima cinta Landon meski Jamie sendiri sangat mencintainya, sebab Jamie tahu bahwa sebahagia apapun cinta yang kita miliki saat ini, endingnya akan sakit jika engkau melihat aku dikafani. Meski Jamie enggan lagi bertemu dengan Landon, Landon tetap berkunjung ke rumah Jamie dengan membawakan seikat bunga setiap hari, hingga teras rumahnya dipenuhi bunga-bunga. Diam-diam si ayah memperhatikan ketulusan Landon yang benar-benar mencintai anaknya dengan mati-matian. Lalu si ayah menghampiri Landon. Sebelum pulang, Landon menegaskan bahwa ia akan tetap mencintai putrinya dengan segala resiko patah hati yang akan dideritanya. Sesampainya di rumah, Landon membetulkan mobil. Tiba-tiba Jamie datang untuk meminta maaf mengenai ia tidak jujur dari awal mengenai kondisi kesehatannya. Namun Landon menegaskan bahwa ia tetap akan menjadi orang yang sama. Ia akan menyayangi Jamie dalam hidupnya, bahkan setelahnya. Kemudian Landon belajar merakit teleskop impian Jamie. Ambisius yang kuat darinya akhirnya berhasil merakit teleskop besar yang memiliki jangkauan zoom out yang jauh, sehingga memudahkan Jamie untuk melihat planet dan melihat komet Yakutek.
Lalu mereka berdua menghabiskan sepanjang hari selalu bersama-sama. Inilah cinta yang sesungguhnya, cinta yang menerima bukan hanya bahagianya saja, melainkan sedihnya pun tetap membersamai, saling menguatkan dan memulihkan segala yang tak mungkin. Keduanya sudah saling menyayangi dengan tulus, dan si ayah juga sudah membuka hati untuk merestui. Landon resmi melamar Jamie dan melangsungkan pernikahan di gereja. Pernikahan ini langsung dipimpin si ayah yang merupakan pendeta setempat. Semua nampak bahagia, semua nampak berseri-seri. The truth. It is always ready to excuse Elizabeth. Take Landon Rollins Carter. Alhasil, akad nikah pun selesai diselenggarakan dengan penuh kebahagiaan. Lalu Jamie izin ke kamar untuk berganti gaun pengantin. Namun ia tak kunjung keluar hingga si ayah masuk ke dalam kamar dan mendapati anaknya sempoyongan hingga pingsan. Jamie pun dilarikan ke rumah sakit dan berbaring di sana selama berminggu-minggu. Begitupun Landon selalu berada di sampingnya sepanjang hari. Sedangkan si ayah tak kejub melihat pengorbanan dan ketulusan menantunya tersebut. Akhirnya Jamie pun tersadar dan menyampaikan sebuah pesan bahwa ia sangat bahagia akan kehadiran Landon di kehidupannya. Ia bersyukur sebab ada laki-laki yang mau menerimanya atas segala kekurangannya. Jamie menganggap bahwa Landon layaknya sesosok malaikat yang hadir untuk menemani rasa sakitnya. Ia ada di sampingnya setiap hari. Namun tiba-tiba datanglah malaikat yang asli dan Jamie menutup mata untuk selama-lamanya. Sekarang yang ada hanyalah kesedihan yang mendalam. Tapi satu hal yang pasti, Landon berhasil membuktikan bahwa laki-laki dengan cinta yang luar biasa memang benar adanya. Ia konsisten menjadi anak yang rajin meski sosok Jamie telah tiada. Peninggalan terbaik Jamie bagi Landon adalah Jamie dapat merubah kepribadiannya yang ugal-ugalan menjadi orang yang lebih baik. Dan sebab inilah Landon mau memperjuangkan cintanya dengan segala resikonya. Sekarang Jamie beristirahat dengan tenang, sedangkan Landon masih memegang janjinya dengan tidak menikah dengan siapapun, karena jika tidak denganmu maka tidak dengan siapapun. Prinsip yang luar biasa. I can't see it. Kemudian si ayah naik ke atas mimbar dan memberikan kultum kepada jamaah gereja yang sangat taat ini. Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati. Film pun berakhir dan jangan lupa subscribe. Wassalam.